Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil uji kami tentang komponen dan pengertian operasi sistem operasi. Sebelum ke materi, di sini saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Rahman sebagai moderator. Dan ini teman saya. Nama saya Yulia Rahmawati. Nama saya Rafael. Nama saya Wilayat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan menyediakan layanan bagi pengguna serta program aplikasi. Komponen utama dalam OS bekerja secara terkoordinasi agar komputer dapat berjalan stabil, aman, dan efisien. Dan di sini komponen-komponennya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada kernel atau inti sistem operasi. Kernel adalah komponen paling penting dalam OS yang berfungsi untuk mengatur akses dan penggunaan CPU, memori, dan perangkat input atau objek, menjadi jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak, menangani interupsi, manajemen proses, komunikasi antar proses, dan keamanan dasar. Terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama, monolithic kernel. Yang kedua, microkernel. Yang ketiga, hybrid kernel. Komponen yang kedua yaitu penjadwal proses atau proses scheduler. Bertanggung jawab dalam mengatur eksekusi proses, menentukan proses mana yang harus berjalan di CPU, mengatur prioritas, waktu CPU, dan pergantian proses, menjamin penggunaan CPU yang adil dan efisien, mendukung kode multitasking atau real time dan non-real time. Komponen yang ketiga yaitu manajer proses atau proses manager. Lebih luas dari sekedar penjadwal, membuat, menjalankan, menghentikan, dan menghapus proses, mengatur read, sinkronisasi, dan komunikasi antar proses, menyediakan mekanisme proteksi antar proses agar tidak saling mengganggu. Dan yang keempat yaitu manajer memori atau memory manager, mengatur pemakaian memori, mengalokasikan dan membebaskan RAM, menangani memori virtual, paging, dan segmentation, mencegah proses mengakses memori proses lain, mengoptimalkan penggunaan RAM saat banyak aplikasi berjalan. Selanjutnya, komponen yang kelima, manajer input atau output, mengontrol seluruh perangkat eksternal, keyboard, mouse, monitor, printer, storage, dan lainnya. Menggunakan buffer sebagai penghubung antara OS dan perangkat keras, mengatur buffer, antrian perangkat, dan interupsi. Komponen yang keenam, manajer sistem file, mengatur penyimpanan dan pengelolaan data, membaca, menulis, menghapus, dan memodifikasi file, mengatur direktori dan hierarki file, mengelola sistem file seperti FAT32, NTFS, ext4, APFS, menjaga keamanan dan integritas data, permission encryption. Komponen yang ketujuh, antarmuka pengguna, media yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan OS, CLI, Commander Line Interface, contoh CMD, PowerShell, dan BAS, dan GUI, Graphical User Interface, contoh Windows Explorer, Gnome, Mac OS Finder, menyediakan menu jendela, icon, dan elemen visual lainnya. Selanjutnya ada komponen yang ke-8, manajer proteksi dan keamanan, mengamankan sistem dari ancaman, mengatur izin akses file, read, write, execute, mengelola pengguna dan grup user akun password, sistem autentikasi dan enkripsi, melawan malware, akses ilegal, dan serangan eksternal. Selanjutnya komponen yang 9, manajemen perintah. Komponen yang membaca perintah pengguna instruksi seperti PowerShell, menerjemahkan perintah menjadi instruksi yang bisa dieksekusi oleh mengatur eksekusi program otomatis. Kemudian komponen yang ke-10, manajer jaringan,
mengatur komunikasi antar perangkat di jaringan, mengelola protokol TCP, dan komponen yang disebut manajer jaringan, mengatur komunikasi antar perangkat di jaringan, mengelola protokol TCP IP, routing DNS, mengatur koneksi Wi-Fi, dan hotspot, menangani keamanan jaringan. Kemudian komponen yang ke-11 manajer sistem, mengatur semua perangkat keras, menginstal dan menjalankan driver, mendeteksi perangkat baru, mengelola status perangkat, konflik, dan konfigurasi. Kemudian komponen yang ke-12 manajer penyimpanan sekunder, menjadwalkan operasi baca atau tulis, menentukan buat penyimpanan yang optimal, menjaga agar penyimpanan tidak cepat rusak, terutama pada SSD. Komponen sistem operasi secara umum mencakup karena manajer proses dan menjaga CPU. Baik, Ibu, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.